karir terdiri atas dua kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan berarti proses, cara, perbuatan, merencanakan atau merancangkan maupun sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan kata karir dapat diartikan dengan sejumlah posisi kerja yang dijabat seseorang selama siklus kehidupan pekerjaan sejak dari posisi paling bawah hingga posisi paling atas. Jadi, perencanaan karir adalah proses di mana individu karyawan mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Proses ini mencakup 3 aspek utama, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan diri sendiri, pengetahuan dan pemahaman akan pekerjaan, serta penggunaan penalaran yang benar antara diri sendiri dan dunia kerja. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir merupakan suatu proses penataan langkah-langkah yang akan dilalui untuk menempuh jenjang karir ke depan. Ruang lingkup perencanaan karir ada 2, perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan dan perencanaan tujuan organisasi atau perusahaan. Perencanaan jenjang jabatan atau pangkat, yaitu jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang karyawan dalam suatu rangkaian susunan organisasi. Dalam hal ini, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional seperti peneliti, dokter, penasihat yang memiliki jenjang karir yang masing-masing. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang karyawan atau pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Semakin tinggi pangkat, semakin terbatas pula jumlah personel yang menduduki pangkat tersebut. Maka suatu perencanaan jenjang jabatan atau pangkat perlu diperlihatkan faktor-faktornya, yaitu sifat tugas, beban tugas, dan tanggung jawab. Hal ini berarti semakin tinggi jabatan atau pangkat seseorang dalam suatu organisasi, semakin kompleks sifat tugasnya dan berat pula tanggung jawab yang dipikulnya. Dengan demikian, perlu diperhatikan tingkat kepangkatan, dasar pendidikan, dan dasar kemampuan serta dasar keahlian. Yang kedua, perencanaan tujuan organisasi. Suatu organisasi atau perusahaan mutlak harus mempunyai tujuan yang jelas. Rumusan tujuan harus didasarkan pada perencanaan yang matang, sebab dari tujuan organisasi inilah akan dapat ditentukan yang pertama, besar kecilnya misi organisasi. 2, berat ringannya tugas pekerjaan. 3, spesifikasi pekerjaan yang perlu dirumuskan. 4, jenis kelompok pekerjaan yang perlu disusun. 5, kuantitas dan kualitas personel yang diperlukan. Dengan demikian, tujuan-tujuan organisasi mulai dari tingkat rata sampai dengan eselon-eselon di bawahnya akan menentukan jalur karir anggota organisasi. Manfaat perencanaan karir, yaitu pertama, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang kedua, menurunkan perputaran karyawan, turnover, yaitu perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada organisasi tempat mereka bekerja, seperti rasa kesetiaan organisasi. Yang ketiga, mengungkapkan potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan. Yang kelima, mengurangi penimbunan. Artinya ini berarti perencanaan karir akan dapat mengangkat kembali para karyawan yang tidak berkualitas untuk maju, sehingga tidak tertimbun tanpa harapan. Yang keenam, memuaskan kebutuhan karyawan. Yang ketujuh, membantu pelaksanaan
rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Perencanaan karir yaitu ada 4. Yang pertama, penilaian diri. Kedua, konseling karir. Yang ketiga, pilihan pekerjaan. Yang 4, pilihan organisasi. Dalam masalah perencanaan karir, umumnya anggota organisasi atau karyawan kurang begitu mengetahui ketentuan, persyaratan, jenjang, atau arah karir dalam organisasi. Dalam hal seperti itu, memang sangat mutlak adanya informasi atau penjelasan yang lengkap tentang perencanaan karir bagi para anggota organisasi atau karyawan. Maka perlu adanya informasi karir dan konseling karir. Informasi karir. Informasi tentang perencanaan karir pada dasarnya merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya manusia. Berbagai cara dapat dilakukan untuk pemberian informasi, antara lain melalui ceramah, pidato, pengarahan, surat edaran, lokarya, seminar, social meeting, dan sebagainya. Bahan-bahan yang perlu diinformasikan antara lain pola karir personel, analisis jabatan, spesifikasi jabatan, deskripsi jabatan, skala gaji dalam jenjang jabatan, berbagai jenis kompensasi, dan persyaratan jabatan. Dengan berbagai informasi tersebut, diharapkan para anggota secara individual dapat meneliti sendiri jabatan-jabatan yang cocok untuk dimantapkan sebagai pengembangan karir yang lebih lanjut. Selanjutnya, konseling karir. Setelah informasi perencanaan karir diberikan, maka tindak lanjutnya adalah memberikan bantuan, bimbingan, atau konseling kepada para anggota agar tepat dalam menetapkan sasaran-sasaran karirnya sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Pembimbing karir perlu menyadari bahwa karir hanya merupakan bagian dari rencana hidup seseorang, sehingga rencana karir yang ditetapkan seharusnya adalah bagian integral dari rencana hidupnya. Ketika memberikan informasi karir, sangat penting jika para konselor tersebut memberikan gambaran tentang situasi lingkungan kerja dan kemungkinan perubahan yang dapat terjadi yang mungkin berpengaruh terhadap karir mereka selanjutnya. Perkembangan karir. Perkembangan karir merupakan suatu usaha untuk peningkatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu karir atau kondisi peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi. Tujuan perkembangan karir. 1. Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. 2. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. 3. Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. 4. Memperkuat hubungan antar pegawai dan perusahaan. 5. Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Yang terakhir, mengurangi kepuasan profesi dan manajerial. Tahapan perkembangan karir menurut teori Super's Life Career Rainbow yaitu tahap pertumbuhan, 2. Tahap eksplorasi, 3. Tahap penetapan, 4. Tahap pemeliharaan, dan yang terakhir tahap penurunan. Pengembangan karir dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor karakteristik individu dan faktor karakteristik organisasi. Faktor karakteristik individu ini meliputi keahlian, pendidikan, dan pengalaman, sedangkan faktor karakteristik organisasi meliputi sumber daya, iklim kerja, dan struktur organisasi. Manajer personalia atau sumber daya manusia. Manajer personalia atau sumber daya manusia merupakan orang yang mengurus sumber daya manusia di perusahaan. Peranan personalia merupakan peranan yang berhubungan dengan sumber daya manusia di perusahaan, seperti melakukan seleksi tenaga kerja,
membuat tenaga kerja, serta mengatur pengembangan tenaga kerja. Perkembangan karir ini sangat berpengaruh terhadap individu karyawan dan melaksanakan aktivitas serta tanggung jawab. Oke, selanjutnya adalah studi kasus dari 2 perusahaan mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Di sini kami mengambil perusahaan PT BFI Finance Tbk Pekanbaru dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Pekanbaru. PT BFI Finance Tbk Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan alat-alat berat, mobil dan sepeda motor. Sedangkan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Pekanbaru merupakan salah satu perbankan cabang utama milik pemerintah BUMN di Pekanbaru. Perencanaan karir PT BFI Finance Tbk. Melalui perencanaan karir, setiap individu akan mampu mengevaluasi kemampuan dan minatnya dirinya sendiri, serta dapat menyusun tujuan karir ke depannya. Perencanaan atau dasar pemilihan karir menurut karakteristik individual karyawan PT BFI Finance Tbk Pekanbaru yaitu didasari atas 3 dasar. Pertama, atas dasar minat, yang kedua, jati diri, dan yang ketiga adalah kepribadian. Pertama, berdasarkan minat. Setiap seseorang pasti akan melakukan segala sesuatu sesuai minatnya, apalagi dalam hal menentukan sebuah pekerjaan atau karir. Karyawan cenderung akan mengejar karir yang mereka yakini cocok dengan minat mereka. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi dalam suatu karir, karena tidak mungkin orang yang tidak berminat tersebut akan dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Yang kedua adalah jati diri. Dalam merencanakan karir, seseorang akan melihat dan mengenali jati dirinya. Penentuan jati diri ini akan memudahkan seseorang dalam mencocokkan karir dengan potensi dirinya sendiri. Karir merupakan perpanjangan dari jati diri seseorang, dan juga di dalam karir ini, seseorang dapat membentuk jati diri mereka. Selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian memegang peranan penting dalam penentuan karir. Kita pun harus tahu kepribadian seperti apa yang kita miliki, sehingga memungkinkan untuk memahami pekerjaan apa yang sesuai dengan kepribadian kita. Faktor ini mencakup orientasi pribadi karyawan, sebagai contoh karyawan bersifat realistik, menyenangkan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh karyawan dalam menentukan jalur karir, tujuan karir, dan pengembangan karir pada PT BFI Finance Tbk Pekanbaru, yaitu meliputi perlakuan yang adil dalam berkarir, yang kedua kepedulian para atasan langsung, dan yang ketiga informasi tentang berbagai peluang promosi. Pertama, perlakuan yang adil dalam berkarir, yaitu suatu sikap yang memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan dalam mengembangkan karirnya. Yang kedua, kepedulian para atasan langsung. Para karyawan pada umumnya akan mendambakan keterlibatan langsung dalam perencanaan karir mereka masing-masing. Salah satu bentuk kepedulian itu adalah dengan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga para karyawan tersebut mampu mengetahui potensi yang perlu dikembangkan dan kelemahan apa yang perlu diatasi. Yang ketiga adalah informasi tentang berbagai peluang promosi. Para karyawan pada umumnya mengharapkan bahwa mereka harus mempunyai akses terhadap informasi tentang berbagai peluang untuk dipromosikan. Akses ini sangat penting, terutama apabila lowongan yang tersedia di dalam suatu perusahaan itu diisi melalui proses seleksi internal yang bersifat kompetitif. Untuk perusahaannya sendiri, yaitu PT BFI Finance Tbk, dalam merencanakan penempatan jabatan pada karyawannya itu mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, penilaian pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, keahlian karyawannya. Yang ketiga, kesetiaan karyawannya. Dan keempat adalah kepercayaan. Pertama, penilaian pelaksanaan pekerjaan, yaitu meliputi penilaian prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, dan sebagainya. Sedangkan untuk keahlian karyawannya, di mana penempatan seorang karyawan itu harus diusahakan agar sesuai dengan keahliannya masing-masing, dan juga harus memperhatikan latar belakang pendidikan formalnya. Untuk PT BFI Finance ini, untuk karyawan dan jabatannya, di mana untuk lulusan S2 ini berjabat sebagai AVP.
dan yang lulusan SMA itu berjabat sebagai officer. Selanjutnya, kesetiaan karyawannya. Hal ini merupakan unsur penting dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan, di mana ketika karyawan sudah memberikan hasil dan pencapaian yang baik dan memberikan waktunya yang banyak untuk perusahaan, maka pimpinan ini akan bisa menaikkan jabatan karyawannya tersebut. Selanjutnya adalah kepercayaan atau dapat dipercaya, yaitu kepercayaan bahwa karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak akan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pengembangan karir PT BFI Financial Tbk Pekanbaru. Pada pengembangan karirnya itu melalui pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian. Untuk pendidikannya sendiri, yaitu pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kemampuan kerja karyawan pada PT tersebut. Dengan latar belakang pendidikan karyawan, seorang dianggap akan mampu menduduki suatu jabatan tertentu. Untuk pengalaman kerja yang dimiliki oleh pekerja dalam PT tersebut berbeda-beda, sehingga hal ini disebabkan setiap pekerja mempunyai pengalaman dari pekerjaan yang berbeda-beda juga, yang telah diselesaikan berulang-ulang untuk menempuh perjalanan hidupnya atau pengalaman karirnya. Untuk keahliannya sendiri, faktor yang mempengaruhi kemampuan karyawan PT BFI Financial Tbk Pekanbaru itu adalah faktor pengetahuan dan keterampilan. Dan untuk keahlian yang dimiliki karyawan PT tersebut adalah yaitu keahlian teknis dan keahlian interaksi atau hubungan antar manusia. Untuk keahlian teknisnya sendiri yaitu keahlian dalam pokok pekerjaannya serta kemampuan menetapkan teknik dan prosedur mengenai bidang pekerjaan tertentu. Untuk keahlian interaksi atau hubungan antar manusia adalah keahlian untuk bekerja sama dengan orang lain, memahami pikiran dan perasaan orang lain, serta mampu merangsang atau mendorong orang lain, termasuk anak buah dan rekan kerjanya. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan karir individual dan organisasional. Untuk melihat pengembangan karir karyawan, terlebih dahulu kita lihat jumlah karyawan menurut jabatan pada tabel di bawah ini. Tabelnya yaitu jumlah karyawan berdasarkan tingkatan pendidikan dan jenjang manajemen pada PT BFI Financial Tbk Pekanbaru. Jabatan jumlahnya yaitu dalam tingkat pendidikan itu ada Master Degree, S2, ada S1, Diploma Senior High School, SMA sama SMP, sama SD. Jumlah untuk S2-nya itu tidak ada. Jumlah pada S1-nya itu 40 orang, jumlah pada diplomanya itu 6 orang, jumlah pada SMA yaitu 22 orang, dan untuk jumlah SMP yaitu tidak kosong, dan untuk yang SD itu kosong. Dengan jabatan yang S2 yaitu AFP, yang jabatan untuk S1-nya itu manajer, untuk diploma itu senior officer, yang jabatan untuk SMA yaitu officer, dan yang SMP yaitu senior staff, dan yang SD yaitu staff. Jumlahnya yaitu yang S2 itu 1 orang, yang S1 itu 1 orang, yang diploma 1 orang, yang SMA 11 orang, yang SMP 6 orang, dan yang SD 6 orang, dengan jumlah seluruh yaitu 68 orang. Selanjutnya, kinerja sumber daya manusia PT BFI Financial Tbk Pekanbaru saat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, karena dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang lebih produktivitas ke depannya, perusahaan memberikan jaminan sosial kepada karyawan sehingga karyawan mendapatkan rasa aman dan bisa menjalankan pekerjaan dengan profesional. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan karir PT BFI Financial Tbk Pekanbaru.
Faktor yang pertama yaitu managerial kompeten atau kemampuan manajerial. Dalam kemampuan manajerial, seseorang mencari dan menghargai kesempatan-kesempatan untuk merencanakan. Hal ini merefleksikan nilai-nilai lebih jauh untuk kompetensi antar pribadi, kompetensi analitis, dan kematangan emosional. Untuk teknikal atau fungsional kompeten atau kemampuan teknis, yaitu dalam kemampuan teknis seseorang mencari dan menghargai kesempatan untuk melatih berbagai macam bakat dan bidang-bidang kompetensi teknis. Yang ketiga yaitu kreativitas atau creativity. Untuk kreativitas seseorang dikendalikan oleh suatu kebutuhan untuk membangun atau menciptakan sesuatu yang keseluruhannya merupakan usahanya. Selanjutnya yaitu 4 karakteristik dalam penilaian pada karyawan pada PT BFI Financial Tbk Pekanbaru. Yang pertama yaitu prestasi karir, yang kedua sikap karir, yang ketiga keadaptasian karir, yang keempat identitas karir. Untuk yang pertama yaitu prestasi karir. Dalam prestasi karir, gaji dan posisi merupakan indikator yang lebih populer tentang prestasi karir. Khususnya semakin cepat kenaikan gaji seseorang dan semakin mencapai jenjang hierarki, semakin tinggi pula prestasi karyawan. Untuk yang sikap karir yaitu sikap karir mengacu pada seorang memandang dan menilai karir mereka. Orang yang mempunyai sikap karir positif juga akan mempunyai persepsi dan penilaian yang positif atau karir mereka. Untuk yang ketiga yaitu keadaptasian karir. Keadaptasian karir menunjukkan aplikasi pengetahuan, keahlian, dan teknologi mutakhir dan perjalanan karir. Untuk yang keempat yaitu identitas karir. Identitas karir terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama, sejauh mana orang-orang yang memiliki kesadaran yang konsisten tentang kepentingan, nilai, dan harapan mereka bagi masa depan. Yang kedua, sejauh mana orang-orang memandang hidup mereka konsisten sepanjang waktu. Sejauh mana mereka melihat diri sendiri sebagai masa lalu mereka. Selanjutnya, yang terakhir pengembangan karir karyawan pada PT BFI Financial Tbk Pekanbaru. Pengembangan karir yang dilaksanakan dan dikembangkan di PT BFI Financial Tbk Pekanbaru melalui pembinaan karir, penilaian sistem prestasi kerja, dan sistem karir. Untuk pembinaan karir yaitu dalam pembinaan karir ini agar karyawan dapat melaksanakan tugas yang dilaksanakan. Untuk penilaian sistem prestasi kerja, dalam penilaian sistem prestasi kerja, karyawan dapat mengalami kemajuan dan bekerja di mana karyawan dapat meningkatkan keterampilan sehingga lebih berprestasi. Pengembangan karir karyawan pada PT BFI Financial Tbk Pekanbaru melalui kenaikan pangkat, mutasi jabatan, serta pengangkatan dalam jabatan. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir karyawan pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Pekanbaru. Menurut Ghazali Saidam 2000, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir karyawan ada 6. Yang pertama, kebijakan perusahaan. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, pengalaman kerja. Yang kelima, kesetiaan pada organisasi. Dan yang keenam, keluasan dan bergaul hubungan antar manusia. Yang pertama, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pengembangan karir karyawan. Penentu ada tidaknya kesempatan pengembangan dalam perusahaan, berlaku tidaknya kesempatan pengembangan karir untuk semua orang tanpa pilih kasih, serta ada tidaknya pola pengembangan karir yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan tabel, terdapat 2 indikator dalam faktor kebijakan perusahaan ini.
Indikator yang pertama yaitu perusahaan memberikan kesempatan karir kepada karyawan, di mana sebanyak 76% responden menyatakan setuju, 16% responden menyatakan sangat setuju. Ini berarti sebagian besar karyawan memberikan jawaban setuju dengan kebijakan perusahaan mengenai pengembangan karir. Kemudian, 8% responden menyatakan ragu-ragu. Hal ini menjadi evaluasi bagi pihak perusahaan di mana masih ada sebagian karyawan yang menyatakan ragu-ragu terhadap kebijakan perusahaan mengenai pengembangan karir. Sedangkan untuk tanggapan responden terkait indikator kedua yaitu adanya pengembangan karir yang dilakukan untuk semua karyawan, sebanyak 66% responden menyatakan setuju, 12% responden menyatakan sangat setuju. Yang artinya sebagian besar responden menyatakan setuju dengan kebijakan perusahaan mengenai indikator kedua ini. Sementara itu, sebanyak 10% responden menyatakan ragu-ragu, sebanyak 12% responden menyatakan tidak setuju. Nah, hal ini perusahaan perlu meninjau ulang mengenai kebijakan yang dilakukan. Perusahaan memerlukan evaluasi mengenai kebijakan yang dilakukan. Dirasa perlu diperbaiki kembali, mengingat masih ada karyawan yang menyatakan tidak setuju. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Akan berbeda karyawan yang memiliki pendidikan yang tinggi dengan karyawan yang memiliki pendidikan rendah. Dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan tenaga kerja memiliki daya nalar yang tinggi terhadap prospek perkembangan perusahaan di waktu yang akan datang. Bisa lihat di PPT ya teman-teman. Terdapat dua indikator pada faktor latar belakang pendidikan ini. Untuk indikator yang pertama, yaitu pengembangan karir dilakukan sesuai latar belakang pendidikan. Sebanyak 92% responden menyatakan setuju, 8% responden menyatakan sangat setuju. Hal ini berarti sebagian banyak karyawan perusahaan setuju dengan sistem pengembangan karir sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk indikator yang kedua yaitu karyawan dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki, berada dalam kategori setuju, di mana sebanyak 84% responden menyatakan setuju, sebanyak 16% responden menyatakan sangat setuju. Hal ini berarti bahwa sebagian besar karyawan sudah setuju dengan sistem pengembangan karir yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing karyawan. Yang ketiga, pelatihan. Pelatihan dapat diperoleh dari sepanjang karir karyawan dan dapat membantu karir karyawan di masa yang akan datang dan menambah kemampuan karyawan tersebut. Pelatihan yang diberikan kepada para karyawan juga sering mendorong karyawan bekerja lebih keras. Hal ini disebabkan karena karyawan-karyawan yang telah mengetahui dengan baik tugas-tugas serta tanggung jawabnya akan berusaha mencapai tingkat moral kerja yang lebih tinggi. Kesadaran para pengusaha akan arti pentingnya pelatihan bagi karyawan untuk dapat mengikuti adanya perubahan-perubahan teknologi yang akan dipakai perusahaan, mendorong peranan pelatihan semakin penting dalam kegiatan perusahaan. Berdasarkan tabel, pada faktor ini terdapat dua indikator. Indikator yang pertama yaitu adanya pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Sebanyak 80% responden menyatakan setuju, 14% responden menyatakan sangat setuju. Ini menyatakan bahwa pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk program pengembangan karir sudah sesuai dengan keinginan karyawan yang bekerja di dalamnya. Sementara itu, sebanyak 6% responden menyatakan ragu-ragu dengan pelatihan yang dilakukan untuk pengembangan karir.
Dengan demikian, perlu adanya perbaikan pelatihan-pelatihan seperti seminar-seminar yang dilakukan untuk menunjang pengembangan karir yang dilakukan. Sedangkan untuk indikator yang kedua, yaitu dengan pelatihan karyawan dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Sebanyak 86% responden menyatakan setuju, sebanyak 14% responden menyatakan sangat setuju. Dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk indikator dengan pelatihan yang dilakukan karyawan dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sudah sesuai dengan respon karyawan yang menjawab setuju terhadap indikator tersebut. Next. Yang slide selanjutnya yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja merupakan tingkat penguasaan, pengetahuan, serta keterampilan seseorang dalam bekerja yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Seorang karyawan yang berpengalaman akan memiliki gerakan yang mantap dan lancar, lebih cepat tanggap dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi. Pada tabel data di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pengalaman kerja dengan indikator pengembangan dilakukan untuk menambah pengalaman kerja. Sebanyak 44 responden dengan 88% menyatakan setuju. Dan sebanyak 6 responden mengatakan bahwa artinya responden setuju dengan pengalaman yang dijadikan acuan untuk pengembangan karir karyawan, dan pengembangan karir yang dilakukan selama ini sesuai dengan pengalaman karyawan yang bersangkutan. Indikator peningkatan karir dilakukan sesuai pengalaman kerja. Sebanyak 42 responden, 84% menyatakan setuju, dan sebanyak 5 responden menyatakan 10% sangat setuju. Serta banyak 3 responden menyatakan 6% ragu-ragu. Yang artinya hampir seluruh karyawan menyatakan setuju dengan pengembangan karir yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Pekanbaru dengan berpedoman terhadap pengalaman kerja. Yang selanjutnya, faktor kesetiaan pada organisasi. Nah, kesetiaan pada organisasi berarti bahwa seorang pegawai ingin terus berkarya dalam organisasi tempat dia bekerja dengan jangka waktu yang lama. Nah, di satu pihak ia harus membuktikan kesetiaannya pada organisasi, akan bersedia kesempatan baginya untuk meniti karir secara mantap. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dimensi kesetiaan pada organisasi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, dikarenakan dari data tanggapan responden menyatakan setuju. Dilihat dari tanggapan responden mengenai indikator mempertahankan semangat kerja dan disiplin kerja, sebanyak 40 responden atau 90% menyatakan setuju, dan sebanyak 5 responden atau 10% menyatakan sangat setuju. Dari persentase tersebut menunjukkan semangat kerja dan disiplin kerja yang terjalin selama ini pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Pekanbaru sangat tinggi dan mudah dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk indikator terus berkarya dalam organisasi untuk jangka waktu yang lama, responden sebanyak 36 orang, 70% menyatakan setuju, 13 responden, 26% menyatakan sangat setuju, dan serta satu responden menyatakan ragu-ragu. Dari persentase tanggapan responden tersebut dapat diartikan bahwa karyawan memiliki keinginan yang sangat tinggi pula untuk bertahan PT Bank
Indonesia Persero TBK cabang Pekanbaru. Yang keenam yaitu faktor keluasan bergaul dan berhubungan antar manusia. Dalam satu organisasi atau perusahaan tertentu perlu diciptakan hubungan yang baik antara atasan kepada bawahannya atau karyawannya dan karyawannya satu dengan karyawan yang lain. Di dalam dunia bekerja ada yang disebut teamwork atau tim kerja, sehingga para karyawan harus bekerja sama untuk menghasilkan produk atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya terselesaikan dengan target yang diberikan. Pada tabel di atas mengenai dimensi keluasan bergaul dan berhubungan antar manusia tentang indikator adanya penghargaan yang diberikan dari perusahaan sebanyak 36 responden atau 76% menyatakan setuju dan 5 responden atau 10% menyatakan sangat setuju, serta banyak 5 responden atau 10% menyatakan setuju dan 5 responden atau 10% menyatakan sangat setuju, serta banyak 5 responden atau 10% menyatakan ragu-ragu, dan sebanyak 5 responden 10 atau 10% menyatakan tidak setuju. Dari tanggapan responden tersebut, sebagian besar karyawan menyatakan setuju dengan indikator adanya penghargaan yang diberikan dari perusahaan. Namun masih ada pula sebagian karyawan yang menyatakan ragu-ragu, bahkan tidak setuju dengan indikator tersebut. Ini menjadi tanda tanya bagaimana sistem pemberian penghargaan yang diberikan oleh pihak PT Bank Negara Indonesia atau Persero TBK cabang Pekanbaru, sehingga masih ada karyawan yang tidak setuju. Mungkin masih ada karyawan bagian-bagian tertentu yang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai penghargaan yang diberikan kepada karyawan. Selanjutnya mengenai indikator komunikasi yang berjalan baik antara atasan dan karyawan serta karyawan dengan karyawan lainnya. Yang pada data tabel di atas sebanyak 38 responden 76% menyatakan setuju, dan sebanyak 6 responden 12% menyatakan sangat setuju, serta banyak 6 responden 12% mengatakan ragu-ragu. Hal ini berarti sebagian besar karyawan mengatakan setuju dengan indikator tersebut, meskipun masih ada juga sebagian karyawan yang menyatakan ragu-ragu dengan indikator tersebut. Dan sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.